Gimana tuh? Apakah seperti yang katanya orang di luar, ya namanya pondok itu kayak di penjara lah, nggak enak lah, makan nggak enak, apa nggak enak, gimana tuh? Ya, awal-awal begini. Memang ibu itu juga bilang sama saya, Lal, di sana kamu pulang setahun sekali. Kaget saya dengan kalimat setahun sekali. Karena kalau mondok di Cianjur dan lain sebagainya di kampung di daerah Bogor itu bisa 2 bulan sekali pulang. Sakit kepala bisa pulang. Setiap libur bisa pulang gitu kan. Nah, kalimat setahun sekali ini diberikan kepada saya, kamu hanya setahun sekali bisa pulang. Kata siapa? Kata ibu tadi. Karena dengan kemantapan dan keyakinan saya bilang sama ibu tadi, setelah itu ada umi saya, ada anak saya, Mi, Bah, setahun sekali dalam hal mencari ilmu, saya katakan kepada saya, saya anggap itu hanya 1 hari. Doakan saja, wahai umi, wahai abah, doakan saya, biar saya itu tidak pulang kecuali saya mendapatkan keberkahan ilmu dari guru saya bilang gitu. Nah, akhirnya tepatnya itu hari keberangkatan untuk ke Jakarta, ya, hari ke Jakarta. Nah, malamnya itu saya berpikir, punya pikiran yang berbeda. Awal-awal saya itu hanya sekedar ingin tahu Jakarta, bukan ingin memperdalam ilmu. Kepo kepo. aja. Karena lihat di televisi Jakarta demikian gitu kan. Dan itu adalah pertama kali ke Jakarta. Pertama kali 2011. ke Jakarta 2011 gitu. Ya. Jadi pertama kali itu yang yang buat saya ingin ke Jakarta itu karena pertama pengen kotanya, tahu aja pengen gitu tahu Jakarta gitu. tuh kayak apa sih Iya. gitu ya. Jadi nggak ada kayak pandangan untuk seperti apa gitu, nggak terlalu ya. Tapi ingin tahu Jakarta kayak apa gitu, Jakarta itu gitu. Karena sering termotivasi lihat di televisi gitu kan. Akhirnya ya saya berangkat ke Jakarta. Ya, seminggu 2 minggu di sini, di tempat ini masih campur aduk. Kalau ketemu sama teman-teman bahasa masih karedok gitu kan, ya masih dimaklum. Nah, adapun kesan pesannya aja, kesannya biar ya kesannya pertama kali, oh ini pondoknya. Apa itu perasaan yang muncul di dalam hati saat pertama kali masuk tempat ini? Pertama kali saya masuk ke pesantren ini, begitu masuk ke gerbang masuk ke gerbang pondok. Iya, gerbang pondok. Saya merasakan kesejukan hati, ketenangan batin. Ya, yang awalnya itu hanya sekedar ingin tahu Jakarta, kemudian begitu masuk ke wilayah daripada pesantren ini, hati itu menjadi tenang. Ini maaf nih, saat masuk 2011 tuh umur berapa? Saya umur 2011 kalau tidak salah, umur saya saat itu umur 13 tahun. Jadi umur 13 tahun itu ya udah bisa mikir, udah bukan yang kayak anak umur 10 tahun ke bawah masuk pondok nangis-nangis dulu apa enggak gitu ya. Tapi ini memang udah ya lumayan lah, udah lulus SD gitu kan. Sudah ada pemikiran memang mau belajar ilmu agama. Dan tahu konsekuensinya adalah ketika dia mondok ya nggak bisa ketemu orang tua, ya cuman diem aja di pondok, belajar gitu kan. Cuman ini yang kita bahas pertama ini adalah seorang anak umur 13 tahun pertama kali dia menginjakkan kakinya di pesantren, di pondok, apa sih yang dia rasakan? Nah, kalau tadi dijawab adalah sebuah ketenangan, ya sebuah ketenangan yang dirasakan. Ada nggak sih selama mondok nih dari 2011 sampai 2020 ini, awal-awal terutama ya, kalau sekarang udah jadi ustadz di pondok ini, ya udah mengajar. Insya Allah begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak hanya omong kosong, bukan hanya sekedar dia mondok sekian tahun pulang nggak jadi apa-apa, nggak juga. Tapi justru di sini ada salah satu bukti dia mondok di tempat ini dan hasilnya pun dia tuangkan di tempat ini juga, mengajarkan kepada adik-adik kelasnya yang lainnya. Bahkan dia sebagai salah satu daripada murid yang ditunjuk sebagai guru. Kebetulan dua-duanya di sini mondok dari nol, ya ente juga ya dari nol. Nanti kita akan tanya-tanya yang satu ini. Kalau ini dari Bogor, kalau yang ini lebih jauh lagi, tapi nanti kita akan tanya-tanya tentang dia. Sekarang satu dulu nih, yang ini dulu. Teman-teman,
dia mondok di sini, sekali lagi saya ulangi, dia mondok di sini atas kesadaran, kalau dari kita dengar sesama cerita dia, atas kesadaran dia pengen menimba ilmu dan informasi yang dia dapatkan tentang pondok ini dari salah satu kerabat juga. Masih kerabat, salah satu kerabatnya yang ada di kampungnya dia, yang anaknya mondok di tempat ini terlebih dahulu. Dan jadi akhirnya dia masuklah di tempat ini. Udah berapa berarti? Hampir 9 tahun ya? Ada ya, 9 tahunan dia mondok di tempat ini. Alhamdulillah udah ada hasilnya, bisa khutbah Jumat, bisa ya pulang jadi penerus kiai-kiai di sana lah insyaallah. Amin. Sekarang kita udah dah, masa lalu ya sudahlah gitu ya. Udah kita bahas. Kalau lebih dalam lagi bakal panjang lagi. Ini aja udah berapa menit nih kita nggak tahu. Tapi intinya biasanya seperti yang dia bilang tiap tahun pulang, ya kan? Tapi di kondisi tahun ini kan ada COVID-19, otomatis kita nggak bisa pulang, nggak bisa mudik gitu ya. Kalau pulang kampung bisa nggak? Kalau pulang kampung kalau kata presiden bisa. Cuman pulang kampung bisa, tapi mudik kalau mudik nggak boleh. Nah, tapi itu gimana gitu ya? Saya nggak paham juga nih mudik pulang kampung. Kalau mudik itu tuh pulang serentak bareng-bareng di Idul Fitri. Kalau pulang kampung ya selain hari Idul Fitri. Itu pengertiannya. Ya saya nggak tahu, katanya sih begitu. Tapi kalau kita lihat di Kamus Besar Indonesia itu ya mudik adalah pulang kampung gitu, dari tempat kita menanam mengais rizki ya pulang kembali ke tempat kelahiran kita, itu mudik gitu ya, pulang kampung. Tapi oke, kita nggak mau ke situ-situ. Yang kita ini hanya ya seru-seruan aja. Kita mau mengobati kerinduan-kerinduan yang ada dalam hati untuk pulang kampung. Karena saya juga punya kampung juga gitu ya. Biasanya saya mudik juga segala macam. Tapi tahun ini kemungkinan sepertinya ya udah nggak bisa mudik, nggak bisa pulang kampung gitu. Jadi ya cuma diam di Jakarta. Sedangkan kalau seperti saya ya bisa dibilang ya freelance, ya kerja cari nafkah buat keluarga saya, itu bukan yang kerja kantoran dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi seperti ini udah bisa dibilang 2 bulanan ini ya nol, saya nggak punya kerjaan sama sekali, nggak ada penghasilan sama sekali, ya cuman bisa berpegang dengan tabungan yang ada walaupun itu nggak seberapa, dan tetap otak tuh muter terus berpikir, makanya bikin YouTube, makanya jangan lupa yang nonton subscribe gitu teman-teman. Ini curhat sedikit lah. Nah ini teman saya ini yang saya pengen tanya, ini apa sih kalau saya kayak gini, yang saya rasain sebagai kepala rumah tangga gitu ya, sebagai orang yang sudah punya tanggung jawab menafkahi keluarga, saya merasakan ada sedikit beban juga gitu loh, karena tidak adanya pemasukan dan lain sebagainya, nggak bisa kerja, nggak bisa nyari uang gitu. Nah kalau dia ini kan anak pesantren ya, masih mondok di sini gitu, bukan orang yang punya tanggungan berat untuk mencari uang gitu loh. Kira-kira di COVID-19 ini nggak bisa mudik tuh apa perasaannya gitu? Ya karena kita ini masih belum punya tanggungan, ya artinya tanggungan buat keluarga, ya kita manfaatin sebaik-baiknya ya di pesantren ya, dengan memperbanyak ibadah, berzikir atau dan sebagainya, karena kita juga tahu keadaan seperti ini, untuk pulang kampung atau mudik ya sangat diwanti-wanti sekali gitu ya. Tidak hanya daerah dari tempat kita berangkat, tetapi di sana pun kita diwanti-wanti juga. Maka kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, dengan adanya tersendatnya dengan COVID-19 ini, kita mensikapi untuk semakin bertakarub aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, ini kita kumpul kayak gini segala macam karena memang kita tinggal satu atap ya. Kita ini semua tinggal bareng di tempat ini gitu. Bukan dia dari mana. Walaupun aslinya dia dari Bogor, yang ini dari daerah mana lah gitu ya, nanti kita bahas sama dia di mana. Tapi aslinya ya sekarang ini kita selama ini ya tinggal bareng di tempat ini karena lagi ada COVID-19, nggak boleh keluar, nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik, ya akhirnya ya tetaplah kita kumpul
seperti ini. Makanya saya juga kehabisan pikiran gitu kan, mau bikin video apa nih, mau buat konten apa nih yang seru, yang asik, yang kira-kira kalian juga bisa menikmati tontonannya gitu. Akhirnya saya pikir, wah daripada teman-teman pada bosan, pada bete, yaudah yuk sama-sama yuk kita bikin video untuk kita share di channel YouTube saya gitu teman-teman. Nah ini satu cerita ya mungkin yang sedikit dari teman kita yang bernama Muhammad Jalal. Ya. Iya, dari Bogor. Alhamdulillah sekarang udah jadi ustadz. Ya mungkin 2-3 tahun lagi lah mencari jodoh yang mau bisa kontak saya. Nah kita masuk nih sekarang teman kita yang kedua, dia lebih jauh lagi. Kalau mondoknya dari tahun sama 2013. beda dong, dia 2011.